Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Sena Arifin di channel Ngaji Pemula. Ya untuk kali ini saya akan membahas tentang barang-barang yang awalnya najis bisa menjadi suci. Terus penjelasan tentang berbagai jenis najis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal alladzi yatuhuru utawi kang bisa suci minan najasati saking pira-pira najis. Iku salasun ana telu. Dirupane telu al khamru suci iku arak atau khamar ya atau minum-minuman yang memabukkan. Idza takhallalat nalikane dadi cuka opo arak binafsiha kelawan awak dheweke arak. Wajildul maitati lan kulite batang idza dubigha nalikane den samak apa kulit. Wa malan barang sora kang dadi apa ma iku hayawanan kewan ya. Jadi untuk perkara najis yang bisa menjadi suci itu ada tiga. Yang pertama yaitu khamar atau arak atau sejenisnya ya. Kalau di Indonesia banyak ada ciu, ada anggur merah itu ya. Itu bisa suci ketika menjadi cuka dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu tidak dicampuri oleh apa-apa. Contoh anggur merah ya. Dia didiamkan ya, tidak dicampuri dengan zat-zat yang lain. Terus lama-lama ketika dibuka ya, dicicipi menjadi kecut ya, masam. Itu berarti menjadi cuka dengan zatnya sendiri. Itu berarti menjadi suci ya. Terus yang selanjutnya yaitu kulit hewan yang mati ya. Padang itu berarti mati bukan karena disembelih ya. Yang penting hewan itu termasuk hewan yang tidak najis ya. Contoh kita menemukan ular ya mati ya. Kita apa itu namanya? Kita kuliti ya. Nah, kulitnya itu kita samak ya. Cara menyamaknya gimana ya? Itu ada yang menyarankan memakai zat kapur atau sejenisnya, terus apa itu namanya? Uyah ya. Itu bisa untuk menyamak kulit hewan ya yang telah mati atau di hutan menemukan macan yang mati terus dikuliti terus disamak maka itu yang najis itu menjadi suci kecuali kulitnya anjing dan babi itu tidak bisa disamak karena dia sampai ila yaumil kiamah itu tetap najis mughaladhah ya tidak bisa disucikan. Terus yang terakhir yaitu eh, barang-barang yang keluar dari benda najis. Contoh seperti ini. Ada apa? Hewan yang telah mati atau batang ya. Itu busuk terus dia mengeluarkan apa itu namanya? Cacing, bukan cacing ya. Ya bisa sejenis cacing kalau di bahasa Jawa itu ada seperti entung ya, apa namanya? Ulat ya, mengeluarkan ulat ya atau belatung. Ya, belatung itu bisa suci kalau dicuci ya, karena eh, belatung itu tidak termasuk hewan yang najis ya, tetapi dia itu hanya menjijikan. Kalau mau dikasih makan ke hewan ternak, maka dia wajib dicuci dahulu. Itulah soroh hayawanan. Ya, itu tiga benda najis yang bisa menjadi suci dengan zatnya sendiri. Ya. Terus kita teruskan dulu. Fasun tawi kila fasal an najasatu tawi pira najis iku salasun telu. Mughalladhatun suci iku najis mughalladhah. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Al mughalladhatu tawi najis mughalladhah iku najasatul kalbi najise aswal khinsiri lan celeng. Wa far'ai ahadima lan paranakane salah sijine asulan celeng. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sabiyyi uyuhe bocah lanang cilik ya. Alladzi lam yat'am kang durung mangan ghairul labani sak liyane poan atau susu.
susu ibu ya. Walam yablughil haulaini lan turung tumeka umur ing 2 tahun. Wal mutawassitatu tawi najis mutawassithah iku sairun najasati sekarene pira-pira najis. Jadi untuk najis itu ada 3 macam. Yang pertama najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu apa? Najisnya anjing dan babi ya. Asulan celeng anjing dan babi dan semua keturunan-keturunannya. Walaupun dia disilang kawinkan dengan hewan yang lain, contoh anjing disilangkan dengan kambing, maka keturunannya juga menjadi najis mughalladhah. Terus yang nomor 2 yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu najis kencing ya. Kencingnya anak laki-laki bayi yang belum makan selain susu ibu dan belum mencapai umur 2 tahun. Ya. Jadi kalau bayi yang murni dari lahir itu mengkonsumsi ASI maka dia najisnya kencingnya ya. Ini cuma kencingnya bukan tinjanya. Kencingnya itu najis mukhaffafah ya. Najis mukhaffafah bukan najis mutawassithah. Dan belum berumur 2 tahun ya. 2 tahun ini 2 tahun hijriah. Kalau sudah lewat 2 tahun dia tetap minum ASI maka tetap dia hukumnya sudah berbeda bukan najis mukhaffafah lagi. Terus najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu apa? Itu selain najis mughalladhah dan selain najis mukhaffafah. Ya, contoh air kencing orang dewasa ya. Terus apa? Tai ayam, tai manusia. Itu najis mutawassithah masuknya ya. Pokoknya yang selain najis mughalladhah dan najis mukhaffafah. Itu najis mutawassithah. Kita teruskan. Fasun tawi kilam fasal al mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku tatuhuru bisa suci bisa bang ghusalatin kelawan pitung basuhan. Ba'da isalati ainiha sawuse ngelangi aine najis mughalladhah. Ihdahunna utawi salah sijine pitu iku bitrobin kelawan lebu. Wal mukhaffafatu tawi najis mukhaffafah iku tatuhuru bisa suci biroshil ma'i kelawan nyiprati banyu. Alaiha ing atase najis mukhaffafah. Mal ghalabati sertane bangetake wizalati ainiha sertane ngilangi aini najis mukhaffafah. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassithah iku tangqasimu den bagi anak ismeni ing antase rong duman. Ainiyatun utawi suci iku najis ainiyah wa hukmiyatun lan najis hukmiyah. Wal ainiyatu utawi najis ainiyah allati kang iku tetep laha kadu ainiyah launun utawi warna warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa fala buta mongko wajib min izalati launiha saking ngilangake warnane najis warihya lan ambune najis wa ta'miha lan rasane najis wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah ya iku allati najis la launa ka ora ana warna wala riha lan ambu wala ta'malan rasa yakfika mongko nyukupi ing sira jariyul ma'i apa jariyul ma'i ngilangake ngilikake banyu alaiha ing atase najis. Jadi cara untuk menghilangkan najis-najis itu berbeda-beda ya. Untuk najis mughalladhah dia bisa suci sebab dicuci menggunakan 7 kali basuhan anggota yang terkena najis atau barang yang terkena najis. Dan salah satu 7 basuhan itu harus dicampuri dengan lebu atau bahasa gampangnya tanah liat itu yang paling atas. Terus najis mukhaffafah itu bisa suci dengan cara mencipratkan air ke tempat najis yang mukhaffafah itu tadi ya. Seperti air kencing ya. Kalau dia air kencingnya itu cuma nempel di kulit bayi ya, maka cukup dicipratkan tidak perlu digosok menggunakan tangan. Tetapi kalau air kencingnya itu di popok, di celana, maka dia tetap dicuci selayaknya mencuci pakaian ya. Kalau cuma diciprati maka mungkin ya bisa dipastikan kalau di celana atau di baju itu tidak merata dan bau pesingnya tetap ada ya. Makanya dicuci dengan cara yang normal. Terus najis mutawassithah itu bisa suci tetapi ada pembagiannya ya. Yang pertama itu najis ainiyah. Najis ainiyah itu yang
masih ada baunya, ada rasanya, terus ada warnanya. Dia cara menghilangkannya maka dibuang warnanya ya, terus baunya sama rasanya. Berarti harus benar-benar bersih. Contoh tai ayam ya. Maka dia dibuang dulu tainya ya, dibersihkan menggunakan air sampai bau dan rasanya itu sudah hilang ya. Itu wajib ya kalau yang masih terlihat najisnya. Tetapi kalau najis hukmiyah contohnya apa? Di WC itu ada bekas air kencing yang tidak disiram. Maka dia cara menghilangkannya cukup mengalirkan air ya, jaryul ma'i. Cukup mengalirkan air di tempat yang terkena najis. Maka dia sudah suci. Walaupun dia itu masih bau pesing, tapi dia sudah suci karena sudah tidak terlihat karena sudah kering ya. Di area WC itu sudah kering, maka cukup mengalirkan air saja. Biar tidak bau gimana ya? Berarti dialirkan terus kita kasih sabun disikat ya. Tetapi cara mensucikan yang pertama itu dengan cara mengalirkan air murni saja. Itu sudah suci WC-nya ya, lantainya. Ya, mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Monggo pada di komen ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.